Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul ahzana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Allah tuntun kita dalam aktivitas ketaatan, hadir mengerjakan dan menunaikan ibadah wajib kita, sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian Allah mudahkan kita untuk duduk sejenak menanti sholat isya. Dengan bertolabul ilmi, kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Kita memohon keistiqomahan sampai akhir hayat kita, dan semoga setiap ilmu yang kita pelajari di setiap majelis ilmu yang kita ikuti adalah ilmu yang senantiasa dianugerahi kefahaman oleh Allah, dan dengan kefahaman itu semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Ada satu perkataan dari seorang salaf mulia bernama Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, at-tawakkulu jima'u kulli khair. Berserah adalah puncak dari segala kebaikan. Kata kunci dari semua perjalanan hidup kita adalah berserah. Kata pamungkas yang akan menyadarkan kita bahwa di atas segala usaha dan kemampuan kita ada satu kekuatan yang berada di atas kekuatan, segala-gala kekuatan, adalah kata berserah. Dan berserah adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan seorang hamba kepada Tuhannya atau Rabb-nya. Maka kalau kita tidak percaya, kita tidak akan mampu berserah. Karena kita percayalah, kemudian kita akan menyerahkan urusan kita kepada pihak lain. Karena percaya. Kalau kita percaya kepada sahabat kita, maka kita akan titipkan rumah kita ketika kita berpergian jauh. Karena kita percaya bahwa sahabat kita, saudara kita, tetangga kita akan menjaga rumah kita. Tingkat kepercayaan seorang hamba yang tertinggi adalah ketika ia menyerahkan urusannya kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Kaidahnya, seseorang itu dikatakan benar-benar percaya kalau dia menyerahkan urusannya kepada yang dipercayai. Dan kita tidak mungkin bisa menyerahkan urusan kita kepada pihak lain kecuali kita harus percaya. Para ulama mengatakan kepercayaan seseorang kepada pihak lain itu sangat dipengaruhi pada dua hal.
satu, karakter, dua, kompetensi. Kita tidak mungkin bisa percaya sama orang lain kalau dia punya karakter tapi tidak punya kompetensi. Akhlaknya baik, perilakunya baik, karakternya disukai, jujur, amanah, kemudian dia juga tepat waktu, on time, menghormati, memuliakan orang lain. Karakternya bagus, tapi tidak punya kompetensi, tidak punya keahlian. Kompetensi itu kita mau menitipkan urusan kita kepada dia 100, bisa tidak 100% percaya? Tidak bisa. Dia memang ahlu sholat, dia memang ahlu taat, sregep ke masjid, sregep ngaji, tapi dalam satu urusan tertentu dia tidak ahli dalam bidang itu. Tidak mungkin kita percaya begitu saja. Sebaliknya juga sama. Orang punya kompetensi tapi tidak punya karakter, ahli. Misalnya kita butuh bantuan dia karena kita tahu dia adalah ahli medis, seorang dokter misalnya. Anak perempuan kita sakit, ya, dan sakitnya ini sakit yang tidak biasa. Kita tahu kawan kita ini seorang dokter, tapi di satu sisi kita juga tahu karakter dia tidak baik. Dia orang yang suka berkhianat, dia bukan orang yang amanah, dia suka mengambil keuntungan di belakang, dia orang yang suka berdusta, ya, pergaulan yang rusak. Bisa tidak kita percayakan urusan kita, anak kita yang sakit kepada orang yang semacam ini? Kalau ada opsi lain, kita pilih opsi yang lain. Bahkan mungkin kita akan lebih memilih orang yang ahli, tapi kita mungkin tidak terlalu kita kenal karena kita tidak tahu karakternya. Ya. Beda dengan yang kita kenal tadi, karakternya rusak, karakternya. Nah, maka kata para ulama, kepercayaan seseorang kepada pihak lain itu dipengaruhi dua faktor ini. Dia harus orang yang punya akhlak, karakter yang baik, dan dia harus orang yang punya kompetensi atau keahlian yang baik. Kalau seorang istri percaya kepada suaminya karena karakternya yang menenangkan, komitmen, bertanggung jawab, tidak berkhianat, tapi mungkin seorang istri akan menjadi kurang percaya kepada suaminya ketika istri tersebut menitipkan urusan anaknya kepada suaminya, dan si istri tahu bahwa suaminya itu tidak tahu urusan bab anak. Ditinggal seharian, Pak, nanti tolong mandiin anak, gantikan popok kalau sudah penuh, kemudian nanti ya setelah dulang ngajak main keliling komplek. Padahal bapaknya blank soal ilmu ini. Karakternya baik tapi tidak punya kompetensi. Maka akan sedikit ragu seorang istri memberikan kepercayaan kepada suaminya. Ya. Nah, maka ketika kita ini menyerahkan urusan kita, salah alamat kalau kita menyerahkan urusan kita ini kepada makhluk. Karena makhluk ini serba kekurangan. Kalau tidak kompetensinya bagus, karakternya rusak. Sebaliknya, kalau karakternya rusak, kompetensinya mungkin bagus, karakternya rusak, atau karakternya bagus, tidak punya kompetensi. Atau kalaupun dia punya karakter akhlak yang bagus, keahlian yang mumpuni, toh mereka tidak mungkin all time, tidak mungkin totalitas menolong kita. Karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Makhluk itu sibuk dengan masalahnya masing-masing. Ya, saya mau cerita ini. Tadi pagi saya ngisi di daerah Popongan ini. Berangkat jam 3:30, Popongan arah ke Tawangmangu itu ya. Habis bejen. Darullah, saya dijemput sama panitia.
berangkat cerita tentang pekerjaan beliau apa, Masya Allah. Pulang beliau tanya ke saya, Ustaz, putra saya ada yang di pesantren. Oh, pesantren mana? Di Kali Jambe, Ustaz. Dah tanya. Kemudian anak saya yang kecil hafalan, Ustaz, sudah mulai hafalan. Gimana biar cara hafalannya biar kuat? Saya jawab, cara menghafal biar kuat hafalan. Kemudian giliran beliau bertanya ke saya, Ustaz, putranya berapa? Saya bilang, saya belum punya putra, saya bilang. Terus beliau agak diam karena salah pertanyaan gitu ya. Salah pertanyaan. Terus akhirnya beliau cerita, saya cerita apa masalahnya gitu ya. Ya, kami dalam kondisi masih pengobatan, terapi, berusaha berikhtiar, saya bilang. Sudah berapa tahun, Ustaz? 9 tahun, saya bilang. Terus saya kira orang yang paling tidak beruntung di mobil itu kan 3 orang dia. Yang satu sudah punya anak mondok, yang di belakang punya anak hafalan, sudah 3 juz hafal. Saya kira yang paling tidak beruntung saya di situ. Masya Allah hadirin. Ternyata yang di belakang kami, yang cerita anaknya sudah mulai hafal, dia akhirnya membuka diri hadirin. Gara-gara saya membuka diri, beliau membuka diri. Tapi Ustaz, memang ujian orang masing-masing. Iya Mas, kita hadapi saja, ridho saja sama ketetapan Allah. Saya bilang begitu. Beliau cerita, ternyata Masya Allah, beliau ngopeni 2 anaknya masih kecil-kecil. Yang satu kelas 4 SD, yang satu masih TK. Seorang diri hadirin. Kenapa? Istrinya gangguan jiwa hadirin. Ya Allah, saya bilang. Istrinya blank, ngelamun, gangguan mental yang sudah ada sejak muda, tapi kemudian kambuh 2 tahun terakhir, tidak bisa diajak interaksi. Coba, seorang suami kerjanya di pasar, dia harus membagi waktunya untuk ngopeni 2 anaknya. Istrinya tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan sering lupa kalau ini suaminya, kalau ini anaknya. Ya Allah, saya bilang, manusia ya sibuk dengan masalahnya sendiri-sendiri ya. Langsung seketika saya langsung bersyukur, ya Allah ya, ternyata kita punya masalah, orang lain punya masalah gitu loh. Kesimpulannya itu ya, setiap kita punya masalah sendiri-sendiri gitu ya. Allah, saya juga nggak bisa membayangkan itu jadi beliau ini. Beliau kerjanya di pasar aja. Setiap pagi sebelum subuh harus ke pasar Legi. Beliau pengepul sayur-sayuran, dibawa ke pasar Bejen. Dan dia harus bagi waktu segera pulang untuk memandikan anaknya, untuk ya Allah, saya bilang. Hidup bersama orang tuanya, bukan ibunya, ayahnya. Ibunya sudah meninggal. Coba Anda bayangkan, laki-laki semua itu di rumah. Ya, ada yang diuji Allah dengan sebegitu beratnya. Ya. Jadi saya tidak akan bercerita panjang lebar, saya hanya ingin mengatakan, sampai ketika kalau kita percaya sama orang lain, makhluk lain, manusia lain, yang dia akhlaknya baik, karakternya baik, kompetensinya baik, keahlian, dia punya keahlian, dia tidak bisa full time 24 jam ngurusi urusan kita. Dia sendiri punya masalah, dia sendiri punya ya problem dalam hidupnya, yang dia mesti akan prioritaskan masalahnya sendiri, bukan masalah kita, ya kan? Manusiawi itu, fitrah kan, fitrah. Dia akan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain, ya. Maka serahkan dan titipkanlah urusan kita kepada Zat yang memiliki karakter yang paripurna, Zat yang menamai dirinya dengan Al-Hamid, Zat yang maha terpuji, Al-Barrur Rahim, Zat yang maha baik dan maha penyayang, dan Zat yang memiliki kompetensi di atas segala kompetensi, Al-Alim, Zat yang maha mengetahui, Al-Qadir, Zat yang maha menguasai, Al-Basir, Zat yang maha melihat segala sesuatu, Al-Khabir, Zat yang maha teliti atas segala sesuatu yang terjadi di alam raya.
Bahkan Allah mengatakan satu daun yang jatuh di atas muka buminya Allah mengetahui. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, kata Allah. Dan Allah mengetahui di sisinya, di sisi Allah itu kunci-kunci perkara gaib. Bahkan perkara yang belum terjadi Allah sudah tahu. Allah itu mengetahui perkara yang sudah terjadi, perkara yang akan terjadi, perkara yang sedang terjadi, perkara yang akan terjadi tapi tidak terjadi. Allah mengetahui semuanya. Adapun kita hanya bisa memprediksi. Kayaknya mendung nih, hujan, tapi tidak hujan. Kayaknya macet ini jalanan hari Ahad. Ternyata Allah mudahkan jalan kita. Kadang-kadang sesuatu tidak terprediksi. Ya. Kayaknya kita bakal dapat rezeki ini. Ternyata Allah tahan rezeki itu. Kayaknya kita bakal celaka ini. Bakal terdolimi ini. Ternyata Allah tahan orang dolim itu dengan kelembutannya. Allah itu kan zat yang maha lembut, Al-Latif, berbuat baik kepada hambanya dengan cara-cara yang rahasia, dengan cara-cara yang tidak terduga. Maha lembutnya Allah. Nah, maka ketika kita menyerahkan urusan kita, menitipkan urusan kita, masalah kita, problem hidup kita, jangan serahkan kepada manusia. Menyerahkan masalah kita kepada manusia itu hanya berujung kepada rasa kecewa. Serahkan sama Allah. Larinya ke Allah saja. Kalau cari pelarian, larinya ke Allah. Allah mengurus hambanya secara totalitas. Kata Allah pada dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari ia sibuk mengurus hambanya. Huwa fi sya'an, mengurus semua urusan hambanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma massana min lughub. Ketika kami mengurus bumi dan langit dan apa yang ada di antara keduanya, kami sama sekali tidak merasa kecapean. Kami tidak pernah merasa kelelahan. Wa ma massana min lughub. Lughub itu capek, lelah. La sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Allah sibuk mengurus hambanya secara totalitas. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah, kalau kita tahu bahwa Allah kita ini adalah pencipta, kita tahu bahwa Allah kita ini adalah pelindung, pemelihara, ya. Allah kita ini adalah Allah yang selalu memilihkan rencana terbaik untuk hambanya. Maka para ulama bilang Allah itu sebaik-baik perencana. Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran, kebaikan itu ada di sisi Rabbmu, maka janganlah kamu jadi orang yang ragu terhadap kebenaran. Ya. Makanya kalau kita tahu itu, maka berserahnya itu hanya kepada Allah saja. Dan berserah, jalan berserah atau jalan tawakal, kalau bahasa Qur'annya itu tawakal, itu jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Jadi semua nabi dan semua rasul itu jalan hidupnya jalan tawakal. Makanya Allah sampai mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berserah. Berserah. Mengapa muncul rasa cemas? Mengapa muncul rasa takut? Mengapa muncul rasa khawatir dalam hidup kita? Karena sesuatu yang belum pasti di masa depan, itu jawabannya. Karena ketidakpastian itu kemudian kita takut, khawatir, gelisah, cemas. Lah, semua rasa itu bisa dihilangkan ketika kita sudah serahkan urusan kita kepada Allah. Dan itu jalannya para nabi dan para rasul. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran itu menjelaskan redaksi-redaksi yang kemudian para nabi itu mengatakan bahwa mereka benar-benar berserah kepada Allah. Misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebutkan redaksi perkataan Nabi Ibrahim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ibrahim berkata, aslamtu lirabbil alamin. Aku serahkan semua urusanku. Aku berserah
li rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam. Kemudian ada juga perkataan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Ini jalan para nabi, jalan para rasul, jalan kekasihnya Allah. Ketika kita mantap menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka ini jalannya para orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Nabi Yakub, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mu'minun falyatawakkalil mutawakkilun. Kepadanya lah aku berserah, dan hendaknya orang-orang yang berserah menyerahkan urusannya hanya kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan banyak lagi redaksi-redaksi lain, ya. Nabi Yakub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ketika kehilangan Yusuf, apa kata Nabi Yakub? Sesungguhnya aku adukan semua kesusahanku dan kesedihanku ini hanya kepada Allah. Semuanya digantungkan ke Allah, semuanya diserahkan ke Allah, ya. Makanya tawakal secara bahasa itu artinya tawakkala ya tawakkalu tawakkulan, itu menjadikan wakil, mencari wakil, menjadikan pihak lain menjadi wakil kita dalam urusan kita, itu namanya tawakal, ya. Dan satu-satunya wakil yang harus kita gantungkan semua urusan kita kepadanya hanyalah Allah. Karena hanya kepada Allah kita percaya, dan hanya kepada Allah tidak ada prasangka sedikit pun kepadanya, ya. Karena tadi secara kompetensi tidak diragukan, secara karakter tidak diragukan. Kita tidak bisa berprasangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka mari kita jadikan Allah ini tempat yang paling nyaman untuk bergantung, tempat yang paling nyaman untuk berserah. Karena Allah lah yang mengurus semua urusan kita, hadir. Tidak hanya urusan-urusan yang kita minta saja Allah mengurus kita. Pada perkara-perkara yang tidak kita minta pun Allah uruskan. Berapa banyak hal baik datang dalam hidup kita, datang tanpa kita minta pada Allah. Apa pernah kita dalam doa kita minta, ya Allah, ya, jadikan jantungku terus berdetak? Tidak pernah, hadirin. Ya Allah, jadikan sarafku terhindar dari kerusakan. Ya Allah, jadikan penglihatanku jauh dari kebutaan. Jadikan telingaku jauh dari ketulian. Tidak pernah. Tapi Allah jadikan jantung kita berdetak, Allah jadikan saraf kita terhindar dari kerusakan, kepala kita Allah jadikan terhindar dari rasa pusing, anggota badan kita terhindar dari kelumpuhan. Semuanya Allah berikan secara cuma-cuma. Allah urus kita dengan sedemikian sempurnanya. Makanya sikap terbaiknya seorang hamba ketika Allah berikan semua nikmat ini, dia harus sadar betul ini semuanya atas kuasanya Allah, atas kuasanya Allah. Makanya Rasul kita SAW mengajari kita satu zikir, kan, dibaca sekali di pagi hari, sekali di malam hari, di sore hari. Zikir apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala taqilni ila nafsi tarfata ainin. Ini zikir ini saya sangat rekomendasikan ini untuk dibaca bagi yang belum hafal. Yang sudah hafal diamalkan setiap pagi sama sore. Ini zikir dalam sekali maknanya, dan barang siapa yang membaca zikir ini, insya Allah semua urusannya dimudahkan sama Allah. Dari pagi ke sore, dari sore ke pagi lagi, ya. Kenapa? Karena kita menggantungkan semua urusan kita kepada Allah. Lihat artinya, Ya Hayyu, duhai zat yang maha hidup. Ya Qayyum, duhai zat yang maha berdiri sendiri. Dua nama Allah yang paling dicintai Allah itu, Ya Hayyu ya Qayyum. Al Hayyu Al Qayyum itu dua nama Allah yang paling dicintai. Kenapa? Karena keduanya ini ada di ayat kursi, dan ayat kursi itu ayat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal
Hayyul Qayyum. Kita panggil Allah dengan namanya yang mulia, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon, aku meminta, aku mengemis. Astaghith. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki untukku semua urusanku. Urusan-urusan yang belum sempurna, perbaiki ya Allah. Kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan, tutup ya Allah. Gantikan dengan kebaikan. Perbaiki semua urusanku. Lihat lanjutan doanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan janganlah engkau wakilkan semua urusanku ila nafsi, kepada diriku, tarfata ainin, walaupun sekedip mata. Hamba tidak mampu ya Allah. Urusan kita ini, tubuh kita saja diwakilkan kepengurusannya kepada kita, itu kita tidak mampu. Kalau diwakilkan sekedip saja, tiba-tiba jantung kita tidak berdetak, paru-paru kita berhenti memompa, indera perasa kita tiba-tiba hilang. Tidak mampu kita hadir. Semuanya ini wakilnya Allah. Yang ngurus urusan kita ini Allah. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, kata Nabi Yakub tadi. Aku serahkan urusanku kepada Allah, dan hendaknya orang-orang yang berserah menyerahkan urusannya kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi mari kita jadikan Allah ini tempat kita bergantung, rumah yang paling nyaman untuk kita bersandar. Sebaliknya, menjadikan makhluk sebagai rumah itu selalu berujung pada kesedihan dan kekecewaan. Mesti itu hadir. Karena tadi mereka itu repot dengan urusannya sendiri hadir. Kalaupun bantu kita, bantu pas mereka luang. Pas mereka sadar mereka butuh kebaikan, butuh pahala. Kalau enggak, mereka sibuk dengan urusan sendiri hadir. Tidak bisa kita andalkan makhluk itu. Ya. Makhluk itu ada batasnya. Allah tanpa batas. Allah menjaga kita tanpa batas. Apa kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat 4? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Tanpa batas. Penjagaan Allah tanpa batas. Makhluk tidak bisa lama-lama hadir. Ilustrasinya gini hadir. Kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, Om di rumah sakit, misalnya ibu kita sakit di rumah sakit, yang nungguin siapa? Anak-anaknya kan. Kalau anaknya 4, anaknya akan berunding, jaga sehari-sehari ya, atau sehari kita bikin 2 shift, pagi, sore malam. Kita giliran kita nunggu pagi sampai sore, kita tinggalkan pekerjaan kita, libur, toko tutup, karena ini ibu kita nih. Seharian di rumah sakit, jagain ibu. Sudah jam 3, gantiannya jam 4. Sudah gelisah kita. Mana ini saudara kita nggak datang-datang. Ini udah habis nih jadwal piket kita. Kita harus ngurus anak, kita harus ngurus rumah, kita harus ngurus istri, harus ngurus pekerjaan, ngurus toko. Gelisah kan kita. Itu loh, gambaran manusia itu seterbatas itu hadir. Agak telat sedikit saudara kita datang, kita protes, kita WA. Kapan kamu datangnya, sudah sampai mana? Itulah kita. Padahal ini ibu kita sendiri, bukan orang lain. Gimana kalau orang lain? Ibu kita sendiri aja begitu sikap kita. Itu loh seterbatasnya kita. Itu kita. Bukan orang lain. Kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri, kadang kita protes. Kalau bagian kita diambil orang. Ada batasnya manusia itu hadir. Allah tanpa batas menjaga kita, mendampingi kita, membersamai kita. Manusia boleh datang dan pergi, tapi Allah selalu setia bersama kita. People come and go, but Allah stays with us. Itu kata orang. Manusia boleh datang dan pergi, tapi Allah selalu tinggal bersama kita. Maka jangan berharap sedikit pun kepada manusia. Manusia itu gampang bosan hadir.
Allah tidak pernah bosan. Rasulullah sendiri yang mengatakan lewat lisannya. Apa kata Rasulullah? Wallahi innallaha la yamallu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan mengurus hambanya sampai kalian sendiri yang bosan dalam beramal. Allah itu tidak pernah bosan merhatikan amal kita. Maka sekecil apapun amalan perbuatan kita itu dilihat dan diperhatiin Allah. Jangan berhenti beramal sampai kita sendiri yang bosan beramal, kata Rasulullah begitu. Allah tidak pernah capek, Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Manusia dikit-dikit capek, dikit-dikit ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a, kata Allah kan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Itulah kita. Maka mengapa Allah menegaskan di dalam surah yang kita hafal semuanya, surah Al-Ikhlas itu ya. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu satu-satunya. Allahus somad. Allah adalah tempat bergantung. Allahus somad itu kan artinya begitu. Semua makhluk bergantung kepadanya dan Allah tidak bergantung kepada siapapun. Semua makhluk butuh kepada Allah dan Allah tidak membutuhkan siapapun. Maka bergantungnya sama Allah saja. Pelariannya ke Allah saja, jangan ke makhluk. Kalau lari, larilah ke Allah. Allah katakan apa? Fafirru ilallah. Berlarilah kamu kepada Allah. Jangan berlari kepada makhluk. Ya, karena Allah yang menawarkan ketenangan hidup. Allah yang menawarkan ketentraman hidup. Allah yang menawarkan setiap solusi dari setiap masalah kita. Ya. Belajar bergantung kepada Allah. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu di masa tabi'in, beliau punya majelis ilmu kayak gini ini di pelataran Masjidil Haram ini. Jadi di sekitar Ka'bah itu. Nah, suatu hari datang khalifah yang berkuasa saat itu. Khalifah itu kalau sekarang presiden, dengan semua menteri dan pengawalnya, pas pampresnya, jagain untuk apa? Tawaf. Sampai hari ini masih kayak gitu hadir. Muhammad bin Salman itu kalau umroh Masjidil Haram dikosongin hadir. Saya kemarin Ramadan pernah ngalami begitu hadir. Teman saya sekamar. Saya kan kemarin pas Ramadan sampai Syawal kan sebulanan di sana. Teman saya itu mau badalkan ibunya atau bapaknya lupa. Izin ke saya itu ba'da zuhur ngambil mikot ke Tanim, naik taksi sekitar setengah jam lah. Ustaz, saya berangkat dulu ya Ustaz. Ya, saya istirahat dulu siang. Berangkat. Saya kira jam 5 sore itu kan harusnya udah selesai hari ini. Ya. Berangkat, ya tawaf, sa'i, tahallul cepet lah. Ya maksimal 2 sampai 3 jam. Jam 5 saya telepon teman saya, mau saya ajak buka kan Ramadan. Ayo, gimana Pak? Sudah selesai belum? Ini masih di jalan Ustadz. Baru selesai ngambil mikot. Tuh, kok bisa? Kok lama sekali? Semua jalan ditutup Ustaz. Ya. Lah teman saya yang lain yang badalkan orang tuanya atau saudaranya, sudah sampai lokasi jadi. Sudah tinggal tawaf, di stop. Jadi sekitar Masjidil Haram kosong karena raja mau tawaf. Insyaallah. Itu kejadian, alhamdulillah pas bukan saya gitu ya. Harusnya jam 5 selesai, ini baru selesai ngambil mikot. Semua jalan ditutup, taksi nggak bisa lewat. Ya Allah. Nah, pernah kejadian itu di zaman Ibnu Umar, khalifah datang tadi. Bawa pengawal tawaf. Selesai tawaf, selesai sa'i, kira-kira begitulah. Selesai tahallul ngampiri Ibnu Umar. Khalifah ini bilang, wahai Ibnu Umar, ya maksud hati khalifah ini ingin memuliakan ulama. Ibnu Umar, mintalah kepadaku apapun wahai Ibnu Umar, aku akan penuhi. Oh, presiden ngasih hadiah tambang ya kepada kira-kira begitulah, minta apa aja tak kasih, kira-kira gitu.
Ibnu Umar memandang dengan penuh keluhuran, ya, dengan penuh ya keteduhan. Ibnu Umar bilang kepada Khalifah, wahai Khalifah, dalam urusan apa ini? Urusan dunia apa urusan akhirat yang kamu maksud? Suruh minta urusan dunia apa urusan akhirat nih? Kata Ibnu Umar. Kata Khalifah, urusan akhirat adalah haknya Allah, maka mintalah urusan dunia kepadaku. Apa jawaban Ibnu Umar ini? Ibnu Umar jawab, wahai Khalifah, aku tidak pernah meminta dunia kepada yang memilikinya. Bagaimana aku bisa meminta dunia kepada yang tidak memilikinya? Kata Ibnu Umar. Aku kalau minta ke Allah tidak pernah minta dunia. Lah kok sekarang disuruh minta dunia kepada yang tidak punya dunia? Ya, itu jawaban penuh kesopanan ini. Ya, Ibnu Umar tidak mau bergantung kepada makhluk. Dia menetapkan kebergantungannya hanya kepada Allah, keberserahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi ya, kita ini kalau bergantung sama makhluk itu seringnya sakit hati, seringnya kecewa. Ya. Imam Syafi'i yang bilang itu. Imam Syafi'i pernah berkata soal perkara ini. Kenapa kok kita sering kecewa kalau bergantung kepada manusia? Beliau katakan apa? Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah akan timpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Kecewa, sakit hati, pedih sebuah pengharapan. Karena manusia mengecewakan. Agar apa? Kata Imam Syafi'i, agar kamu tahu bahwa Allah sangat cemburu kepada hati yang berharap kepada selainnya. Allah halangi dirimu dari perkara tersebut agar kamu kembali kepada Allah dan agar Allah mengurus dan merawatmu sendirian. Masya Allah. Kenapa kok dikasih kecewa? Karena Allah tidak mau ada hambanya yang berharap kepada selainnya. Allah cemburu. Dibuat kecewa agar dia kembali kepada Allah. Ya. Maka dalam setiap masalah dan setiap problem kita, jangan banyak drama, jangan kecewa dulu baru datang ke Allah. Jangan, langsung datang ke Allah. Solusi dari semua masalah hidup itu kan rapat sama Allah, dekat sama Allah. Orang kalau dekat sama Allah, pada setiap ketetapan takdir yang terjadi dalam hidupnya dia ridho, karena dia yakin ini pasti pilihan terbaik dari Allah. Pada setiap ketetapan takdir yang belum terjadi di masa depan, dia berserah, dia tawakal sama Allah. Terserah engkau ya Allah, ya, hamba terima ya Allah, pasti ini yang terbaik buat hamba. Begitu kalimatnya, ya. Jadi mari kita kembali ke Allah, merapat lagi ke Allah. Jangan nunggu kita sakit, kena musibah dulu hadirin. Ya, walaupun kalau harus sakit, kena musibah, diuji, itu semuanya cara Allah agar kita kembali. Ya, mungkin kita sudah terlalu jauh, disuruh pulang, jangan jauh-jauh. Wahai fulan, mendekatlah. Makanya ada kalimat ulama begini hadirin. Ini kalimat bagus banget. Kita butuh Allah dalam seluruh waktu kita. Kalau kita tidak kembali ke Allah secara sukarela, kita akan kembali ke Allah secara terpaksa. Kalau kita tidak kembali ke Allah secara sukarela. Sukarela itu ya kayak gini nih. Alhamdulillah kita ini termasuk dikasih taufik sama Allah, longgar tapi bisa menjaga ketaatan. Nah ini alhamdulillah. Tapi ada orang itu yang harus kembali kepada Allah dengan terpaksa. Waliyadzubillah. Makanya saya tadi katakan jangan banyak drama. Kalau bisa kembali kepada Allah secara sukarela, jangan nunggu terpaksa dulu. Karena bagaimanapun kita butuh Allah. Kalau kita tidak kembali ke Allah secara sukarela, kita akan kembali secara terpaksa. Anda lihat petani yang butuh hasil panennya, saat air langka, kekeringan, paceklik panjang,
nama yang pertama kali akan disebutkan siapa? Ya Allah. Anda lihat nahkoda kapal di tengah lautan dengan ombak setinggi 10 meter, 15 meter. Badai ada di depan matanya. Ya, terombang-ambing, petir menyambar-nyambar di malam hari, hujan badai. Ya. Dalam kondisi seperti itu, dia sudah tidak ingat lagi nama istrinya, dia sudah tidak ingat lagi nama anaknya. Yang diingat hanya satu, ya Allah. Seorang penumpang pesawat terbang 2 jam, sudah mau mendarat, pilot mengumumkan dari depan, seluruh penumpang yang kami hormati, ada sedikit trouble di pesawat ini, ban pesawat tidak mau keluar. Kita belum bisa mendarat sampai problem ini terselesaikan. Bantu kami dengan doa, semoga masalah ini bisa diselesaikan. Yang ada dalam benak kita, kalau kita jadi penumpang gimana? Waduh, sudah gak inget lagi tempat tujuan hari ini, sudah gak mikir lagi setelah ini mau jajan apa, ya. Yang kita ingat cuma satu nama, ya Allah. Sudah itu tok. Kenapa? Datang kepada Allah secara terpaksa. Ya. Jangan datang kepada Allah secara terpaksa. Katakanlah Allah. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah, kata Rasulullah. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Jadi jangan nunggu sulit dulu baru minta tolong sama Allah. Masa longgar kayak gini, masa mudah kayak gini, sudah rapat-rapat sama Allah. Biar ketika masa sulit itu datang, mesti masa sulit datang. Hidup ini kan ibarat roda, tidak bisa di atas terus. Inna ma'al usri yusra, kemudahan kesulitan begitu hidup. Nah, jangan sampai kemudian kita nunggu masa sulit dulu baru minta tolong sama Allah. Saya sering kan katakan, mengapa kita ini kalau lagi dalam kondisi sulit, terhimpit, susah, kita sudah minta tolong kemana-mana, sudah mohon sama Allah, mempeng-mempeng, tapi pertolongan itu tidak kunjung datang. Kenapa kok pertolongan Allah itu datangnya di menit-menit akhir? Setiap kali kita butuh pertolongan. Jawabannya ya karena kita minta tolongnya di menit-menit akhir. Antriannya udah panjang. Ya. Kalau ibarat teller bank itu antrian kita nomor 50, padahal di layar baru 25, Pak. Karena datangnya kesiangan. Yang lain jam 9 sudah ngantri, kita jam 2 siang baru datang. Udah mau tutup banknya itu. Ya antri, sabarlah. Kenapa? Kita nggak datang kepada Allah saat-saat mudah. Dan itulah kualitas keimanan yang asli dari seorang hamba. Para ulama kan bilang ini, kalau kita mau lihat kualitas keimanan kita yang paling asli, lihatlah di masa-masa muda. Jangan lihat di masa-masa sulit. Keimanan seseorang di masa sulit itu semuanya pencitraan. Oh, namanya sulit itu mesti sholatnya soft awal tadi. Tahajudnya bangun, doanya mempeng, nangis-nangis. Wong lagi butuh. Tapi itu bukan kualitas asli keimanan. Kualitas asli keimanan itu saat muda, saat kita halatul ikhtiar, kata para ulama. Saat kita bisa memilih mau taat apa maksiat. Kok kita berusaha terus istiqomah taat, itulah kualitas keimanan asli kita. Ya. Itu hadirin. Ya kan sering bilang tuh, ini survei saya ya. Jenengan boleh cobain. Kalau jenengan mau lihat orang yang paling khusyuk sholatnya, lihatlah orang yang sholat di masjid rumah sakit, Pak. Soft awal, soft 2 itu. Datang aja ke PKU atau datang aja panjenengan ke Muardi yang ada masjidnya itu. Terus lihat jenengan yang di soft awal, selain staf dokter dan perawat loh ya. Ya, yang kayaknya penunggu pasien, keluarga pasien itu. Doanya mempeng-mempeng, sholatnya khusyuk-khusyuk. Kenapa? Lagi ada masalah diri. Anaknya sakit, belum ada uang buat nebus obat. Orang tuanya baru saja dikabarkan koma. Istrinya sudah sembuh tapi belum bisa pulang, belum ada uang buat bayar. Ya. Saudaranya
jatuh sakit, dokter bilang belum diketahui ini penyakitnya apa. Orang-orang bermasalah itu, soalnya khusyuk-khusyuk. Tapi apa itu jaminan kualitas iman yang asli? Belum tentu. Karena dia datang dalam kondisi sulit. Dan kualitas asli keimanan seorang hamba itu saat di masa-masa muda. Karena masa muda itu mau taat ada sponsornya, mau maksiat ada sponsornya. Nah ini yang sulit tadi, menjaga keimanan dekat dengan Allah di masa muda ini yang sulit. Makanya kenapa ada syariat puasa. Puasa itu kan tidak hanya 30 hari Ramadan loh. Sepanjang tahun itu kan ada pilihan-pilihan puasa sunnah. Kenapa ada syariat puasa Bapak Ibu? Karena saat kita puasa itu kita nggak selera untuk maksiat tadi. Iya nggak? Mau maksiat itu males tadi. Perut aja keroncongan ngapain maksiat. Tapi kalau kita dalam kondisi kenyang gitu, iya kan, kecenderungan untuk maksiat lebih gede tuh kalau lagi kenyang. Nah itu hadir ya. Makanya justru yang lagi kenyang itu dia tetap taat apa dia maksiat di waktu-waktu muda itu seperti itu hadir ya. Makanya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja dan apapun kondisi kita. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seorang hamba itu kita juga harus luruskan definisinya ya. Bahwa tawakal itu bukan menyerah hadir. Sudah saya tak di rumah saja, enggak usah kerja, tak zikir pagi, zikir sore, zikir siang. Tak fokus sholat duha saja sepanjang duha, tidak usah kerja, tidak usah buka toko, tidak usah jualan. Bukan itu tawakal. Justru ketika seorang hamba berserah, dia akan mengerahkan semua daya upayanya untuk berupaya aktif melakukan yang terbaik, untuk merayu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ibunda Hajar hadir. Ibunda Hajar itu ketika nyarikan air buat Ismail kecil dari Sofa ke Marwah. Beliau tahu Sofa Marwah itu dekat dengan Baitullahil Haram, ya, rumah Allah yang mulia. Beliau ini juga istri seorang nabi, anaknya seorang nabi, seorang rasul, suaminya seorang nabi, seorang rasul. Tapi Ibunda Hajar ketika tahu ini tempat kering kerontang, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada kehidupan, anaknya nangis, butuh air. Yang dilakukan Ibunda Hajar tidak ngangkat tangan, kemudian ya Allah, air ya Allah. Itu tetap harus dilakukan. Tapi sebelum itu kita harus bertawakal. Tawakal itu apa? Upaya aktif untuk melakukan yang terbaik pada perkara-perkara yang masih ada dalam kendali kita. Bergerak dulu. Akhirnya apa yang dilakukan Ibnu Hajar? Lari dari Sofa ke Marwah. Dalam rangka apa? Awalnya dalam rangka mencari air. Sofa, Marwah, Sofa. PP tidak ketemu air Pak. Sudah jelas itu nggak ada air. Tapi kenapa dilanjutkan ke 3, 4, 5, 6, 7 tuh? 1, 2 mungkin tujuannya masih nyari air Pak. Tapi 3, 4, 5, 6, 7 ya, bondar mandir sampai 7 kali. Itu tujuannya sudah berubah, bukan untuk nyari air, tapi untuk apa? Untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengerahkan yang terbaik, ini loh ikhtiarku ya Allah. Selama masih dalam kendali kita. Jadi tawakal yang benar itu, Bapak Ibu, tawakal itu upaya aktif untuk melakukan yang terbaik pada perkara-perkara yang ada dalam kendali kita. Adapun perkara-perkara yang ada di luar kendali kita, kita serahkan urusannya kepada Allah. Di dunia ini kan ada dua Pak, perkara yang ada dalam kendali dan perkara yang ada di luar kendali kita. Kita hanya dimintai pertanggungjawaban pada perkara-perkara yang ada dalam kendali kita. Di luar kendali kita itu di luar untuk tanggung jawab kita. Hujan di luar, ini di luar kendali kita. Cuaca itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita, bagaimana sikap kita kalau hujan. Pakai payung, pakai jas hujan,
Kalau ada dua pilihan mobil apa motor ya naik mobil. Itu ada dalam kendali kita. Ya. Jalanan depan rumah macet itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita berangkat lebih pagi, cari jalan nyidar. Pilih kendaraan yang tidak menyebabkan macet. Dalam kendali kita. Omongan orang kepada kita itu di luar kendali kita. Kita tidak ditanya sama Allah. Orang mau ngomong apa ke kita. Yang ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa? Sikap kita kepada orang. Jadi jangan gampang baper kalau kita ini dengar apa? Omongan orang. Nothing tulus aja, biarin aja. Yang penting kita tetap bersikap baik kepada orang. Kita tetap bertutur kata baik kepada orang. Lah, sisi berserahnya itu ada pada perkara-perkara yang di luar kemampuan kita. Yang di dalam kemampuan kita tetap kita upayakan. Ya. Seperti itu. Jadi hadirin dimuliakan Allah, ini harus kita pahami bersama. Kalau ada satu masalah, bagi dulu, pilah dulu masalah itu jadi dua. Yang dalam kendali kita yang mana, yang di luar kendali kita yang mana. Yang dalam kendali kita, kita ikhtiarkan, kita upayakan. Yang di luar kendali kita, serahkan sama Allah. Tawakalkan kepada Allah. Yang ada dalam kendali kita itu 4 tadi. 1, pikiran kita. 2, perasaan kita. 3, tindakan kita. 4, ucapan kita. Itu dalam kendali kita. Di luar itu, di luar kendali kita. Penyakit yang menimpa tubuh kita itu di luar kendali kita atau dalam kendali kita, Pak? Sakit di luar kendali apa? Dalam kendali. Di luar hadirin. Ada orang yang jaga kesehatan banget sakit hadirin. Ada orang yang menteles makan setiap hari mie. Saya punya teman, Pak, tidak pernah makan nasi, tidak pernah makan sayur, mie terus. Tapi tidak sakit-sakit, Pak. Ya kan berarti penyakit itu di luar kendali kita. Walaupun ya tetap nanti ya hari ini dia sehat, tapi masa tuanya kita nggak tahu. Karena ikhtiarnya dia tidak berupaya melakukan terbaik. Ya, saya punya jamaah itu, Pak, di Solo nih. Allahu yarham, tapi kita ambil pelajarannya. Dia sudah meninggal, tertimpa penyakit sarkoma terlangka di dunia, Pak. 1% tok di dunia. Sarkoma itu kanker ganas, Pak. Keluarganya, saudara-saudara cerita ke saya, ini Ustaz, beliau ini, fulan ini, orang yang paling jaga pola makan sama pola olahraga di keluarga kami, Ustaz. Kalau mau makan itu diukur dulu kalorinya berapa. Gitu-gitu loh, ya tahu kan? Ada orang begitu kan? Lemaknya berapa, ini berapa, diukur. Olahraganya rutin, Ustaz. Berapa langkah sehari, rutin. Allah timpakan sakit tadi. Sakit terlangka, cepet banget tadi. Cuman per berapa bulan tuh nyerang paru-paru, nyerang otak, sampai terakhir tidak bisa lihat tadi. Cepet banget tuh. Terakhir keluarganya ikhtiar ke Singapura, nyerah. Awalnya di Surabaya nyerah, Singapura nyerah. Kemudian searching dapat ada dokter yang pernah bisa nangani sarkoma langka ini, tapi di Los Angeles tadi. Sudah daftar tadi. Habis banyak banget keluarganya tuh. Tapi ya sudah, qadarullah masya'afa'al. Nah, maksud saya cerita ini apa? Sakit itu di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita, yang nanti ditanya Allah apa? Bagaimana kita amanah menjaga tubuh kita? Jaga pola makan, pola tidur, pola olahraga, manajemen stres, healing, penting itu, Pak. Ya. Itu yang nanti ditanya sama Allah. Sakitnya nggak ditanya sama Allah. Kenapa kamu sakit? Nggak ditanya. Kenapa kamu tidak jaga makanan? Nah, itu ditanya dia. Kenapa kamu tidak jaga pola tidur? Ditanya dia. Kan Allah sendiri yang mengatakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam hari itu untuk istirahat, siang hari untuk mencari maisha. Ya. Lelean terus tidak tidur. Pagi harinya tidur, hilang berkahnya hadir. Ya. Ini saya nasihati untuk diri saya dan antum ya. Jangan punya pola hidup terbalik kecuali memang itu tugas antum.
Artinya tidak ada pilihan, kerja shift malam oke. Tapi kalau kemudian punya pola hidup terbalik, pagi tidur ngebleng sampai duhur, malamnya bangun, kebalik hadirin. Tidak sesuai fitrah hadirin. Malam itu dijadikan Allah untuk libasa, istirahat. Pagi dijadikan Allah turunkan keberkahan. Makanya Rasulullah bilang apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Kalau kita tidur di malam hari tidak dapat keberkahan. Secara fitrah salah. Dan secara kesehatan juga nanti akan berpengaruh. Ya. Jadi yang punya pola hidup begitu segera dirubah hadirin. Ya, segera dirubah. Tapi rezeki saya di malam hari, Ustaz. Kalau tuntutan pekerjaan harus piket di malam hari, kan tidak setiap hari piket di malam, silahkan. Tapi kalau kemudian jenengan matok rezeki saya di malam hari, Ustaz, rubah hadirin. Allah juga berikan rezeki di pagi hari kok. Ya. Karena kalau kita tidak amanah sama tubuh kita, nanti Allah tanyakan. Karena itu perkara yang ada dalam kendali kita, bisa kita rubah. Ya, bisa kita rubah. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, itu ya. Jadi rumus kehidupan ini selalu gini nih, situasi tambah respon sama dengan hasil. Ya. Kalau situasinya tertentu, tinggal bagaimana kita merespon. Nanti hasilnya ini yang kemudian ya nanti dihitung sama Allah. Jadi yang diukur Allah itu responnya ini, ya, responnya. Yang akan dimintai pertanggungjawaban kita adalah respon kita terhadap sesuatu, bukan hasil dari sesuatu. Ya, responnya yang usahanya yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya hadirin muliakan Allah, mari kita usahakan perkara-perkara yang ada dalam kendali kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Usahakan yang terbaik. Perkara yang di luar kendali kita, kita serahkan sama Allah. Agar kemudian Allah berikan ketenangan dalam hidup kita, Allah berikan ketentraman, Allah berikan kecukupan. Tawakal itu melahirkan ketenangan ini. Orang kalau sudah tenang hidupnya, dia akan lebih maksimal berkontribusi. Dia akan lebih maksimal produktif. Dia akan lebih khusyuk beribadah, ya. Kalau diberikan ketenangan. Nah, kuncinya apa? Berserah, tawakal sama Allah. Tawakal bukan hanya menyerah, tapi ada sisi ikhtiarnya pada perkara-perkara yang ada dalam kendali kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bertawakal. Satu lagi resep sebelum saya tutup, jangan lupa setiap keluar rumah baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena kata Rasulullah, man qala idza kharaja min baitihi, barang siapa yang berdoa dengan doa ini ketika keluar dari rumahnya, faqad kufiya wa hudiya wa wuqiya, dia akan dicukupi hidupnya sama Allah, ditunjuki hidupnya sama Allah, dan dilindungi oleh Allah, dan setan akan menyingkir darinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, setan akan berkata kepada setan yang lain, bagaimana kamu bisa menggoda orang yang dijaga, ditunjuki, dan dicukupi? Sudah, nyari yang lain aja, kata setan. Jadi jagain doa ini ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.